Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tetap semangat walaupun kita dalam masa pandemi ini. Sebelum pelajaran kita hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan dan ciri yang dimiliki. Manusia, hewan, dan tumbuhan juga termasuk kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup dan benda tak hidup dapat dibedakan dengan adanya ciri kehidupan seperti gambar tersebut. Anak-anak, ciri-ciri makhluk hidup itu yang pertama ada bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga tumbuh dan berkembang, dan yang keempat peka terhadap rangsang, yang kelima berkembang biak, dan juga selain itu kita memerlukan makan dan minum. Ciri yang pertama adalah bernafas. Setiap saat kita bernafas. Bernafas yaitu menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida. Bernafas merupakan proses pengambilan oksigen dari luar tubuh untuk proses pembakaran bahan makanan di dalam tubuh. Ciri yang kedua adalah bergerak. Kita dapat berjalan, berenang, berlari, itu merupakan ciri dari bergerak. Bergerak merupakan perubahan posisi tubuh baik secara aktif maupun pasif sebagai tanggapan terhadap rangsang. Bergerak secara aktif adalah bergerak yang dapat dilakukan anggota tubuh dengan kekuatan sendiri, sedangkan bergerak secara pasif adalah bergerak yang dapat dilakukan dengan orang lain. Apakah tumbuhan juga bergerak? Jawabannya adalah ya, karena tumbuhan juga termasuk makhluk hidup. Cara tumbuhan bergerak seringkali tidak terlihat oleh mata kita. Misalnya, gerak ujung tunas dan batang ke arah datangnya cahaya matahari, dan gerak tumbuhan putri malu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh merupakan bertambahnya jumlah volume dan jumlah sel. Proses pertumbuhan dapat diukur. Pertumbuhan bersifat tidak dapat kembali atau irreversibel. Contohnya, tinggi badan dan massa tubuh. Sedangkan berkembang adalah proses menuju ke arah kedewasaan. Contohnya pada tumbuhan ditandai dengan adanya bunga dan buah. Yang keempat yaitu peka terhadap rangsang. Bagaimanakah reaksi kalian jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Ya, tentu secara spontan kita akan menutup mata. Dari contoh itulah manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan rangsangan yang diterima. Kemampuan menanggapi rangsang disebut iritabilitas. Rangsang pada tumbuhan dapat berubah sentuhan, cahaya matahari, air, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri yang kelima yaitu berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Misalnya, kita dilahirkan dari seorang ayah dan ibu. Begitu juga orang tua kita dilahirkan dari seorang ayah dan ibu yang kita sebut dengan kakek dan nenek. Ciri yang keenam yaitu memerlukan makan dan minum. Untuk aktivitas, setiap manusia memerlukan energi. Untuk memperoleh energi, makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Apakah tumbuhan juga memerlukan makanan? Jawabannya adalah ya. Tumbuhan memperoleh makanan lewat proses fotosintesis. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tentang pengklasifikasian makhluk hidup dan mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, coba sebutkan lagi apa ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang,
berkembang biak atau reproduksi, dan yang terakhir memerlukan makan dan minum. Anak-anak ibu yang hebat, selama masa pandemi saat ini, mari kita jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap semangat, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Sekian pembelajaran kita hari ini, semoga ilmunya bermanfaat dan kalian semua menjadi anak yang pandai, anak yang soleh dan solihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.